Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Syargawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Penyertaan-Mu Bapa senantiasa melingkupi dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan kesihatan dan kekuatan Bapa berikan untuk kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Tuntun dan sertai renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami yang ada pada saat ini, agar kami bersungguh-sungguh dalam mendengar dan menonton renungan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam ini 7 janji Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Alkitab mencatatkan bahwa kita dapat menemukan janji-janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Janji-janji ini mencakup banyak hal yang penting bagi kehidupan spiritual mereka. Berikut adalah 7 janji Tuhan Yesus tersebut yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama, kehadiran Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Ia pergi, Roh Kudus akan datang untuk menolong dan menghibur murid-muridnya. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai ke-17 tertulis demikian: "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kedua, ketenangan dan kedamaian. Tuhan Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalamnya. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ketiga, kekuatan dan pengharapan. Tuhan Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan diberikan kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi kesulitan dan cobaan dalam hidup. Di Injil Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Keempat, kehidupan kekal. Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan memiliki kehidupan kekal bersama dengannya di sorga. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ketiga. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempatku berada,
kamu pun berada. Kelima, perlindungan dan keselamatan. Tuhan Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan dilindungi dan diselamatkan dari kuasa iblis dan kejahatan. Di Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Keenam, kepenuhan sukacita. Tuhan Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan memiliki sukacita yang penuh dalam hidup mereka yang tidak dapat dicuri oleh dunia. Di Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ketujuh, pengampunan dosa. Tuhan Yesus berjanji bahawa murid-muridnya akan diberikan pengampunan dosa dan keselamatan melalui iman kepadanya. Di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian janji-janji ini menunjukkan bahawa Tuhan Yesus sangat peduli dan ingin memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya, saudara dan saya, yaitu hidup yang penuh sukacita dan kehidupan kekal bersama dengannya di syurga. Semua janji ini tetap berlaku bagi kita sebagai pengikut Kristus, dan kita dapat mengandalkan janji-janji ini sebagai dasar iman dan pengharapan kita di dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia terbesar berdoa dengan kuasa adalah apa yang Rasul Yohanes catatkan dari pengalamannya sendiri yang penuh sukacita di dalam Injil 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Tertulis demikian, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, kerana kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan kata-kata yang indah tersebut. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Renungkan hal ini. Tidak ada satu doa pun, besar ataupun kecil, yang tidak terjawabkan. Lalu perhatikan alasannya. Kerana kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di Injil 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Allah sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Suatu kehidupan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Allah adalah rahasia dari doa yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bertanya-tanya, mengapa saudara dan saya tidak mendapatkan apa yang kita minta? Mengapa kita tidak berkata seperti Rasul Yohanes, "Saya mendapatkan apapun yang saya minta"? Jawabannya bukanlah kerana dia seorang rasul, sedangkan kita hanya orang Kristen biasa. Tapi jawabannya adalah kerana dia dapat berkata, "Saya melakukan perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya." Demikian Bapak, Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat penyertaan-Mu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani.
Bimbinglah kami Bapa seterusnya di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa, terutama dosa berat. Demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, bentuk dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.